Ya, kekerasan dan konflik itu memang perlu ada penyelesaiannya, ya, perlu ada penyelesaiannya secara damai karena mengganggu perdamaian. Memang konflik itu memang ujungnya itu tidak harus diselesaikan dengan solusi menang dan menang, ya, seperti yang saya paparkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana konflik bisa saja memang berakhir dengan kemenangan satu pihak dan kekalahan pihak lain, ya. Tidak harus bentuknya menang dan menang. Tapi yang ingin saya bahas di sini adalah konflik yang terjadi, konflik yang berbentuk kekerasan yang terjadi pada skala yang luas, pada skala yang besar, ya, tidak semata-mata pada tingkatan antar anggota masyarakat atau tingkatan warga, ya, tetapi pada tingkatan kekerasan yang sampai mengganggu negara, atau bisa juga kekerasan dalam bentuk konflik, kekerasan sebagai konflik yang terjadi antar negara, ya. Nah, adanya kekerasan konflik itu di negara-negara yang mengalami peristiwa tersebut itu bisa mengganggu pembangunan, ya, pembangunan dalam arti mengganggu terjadinya proses kemasyarakatan, gitu. Nah, ada beberapa indikasi mengapa kekerasan konflik itu mengganggu perdamaian, sehingga kita perlu membangun bangunan, sehingga kita perlu membangun perdamaian. Nah, ini terlihat dari jumlah, ya, jumlah orang yang menjadi korban konflik di dunia, ya. Jadi tercatat bahwa sampai sekarang, ya, ada 1,5 miliar orang yang hidupnya itu dalam situasi kekerasan konflik, ya. 1,5 miliar orang. Ini jumlah yang luar biasa banyaknya. Meskipun memang angka yang saya dapatkan dari data di PBB ini memang sifatnya kumulatif, ya, dari tahun sekitar awal tahun 2000, ya, saya lupa tapi saya catat 2001 sampai dengan 2011, ya, dalam waktu 10 tahun. Tetapi ini jumlah yang sangat besar, ya, kumulatif 1,5 miliar orang. Jadi bisa jadi 1,5 miliar orang itu ada yang memang mengalami selama 10 tahun konflik itu terus menerus terjadi. Bisa juga cuman saya tahun 2001 saja, 2099 saja, atau 2002 saja, dan seterusnya. Tetapi ini tetap jumlah yang sangat besar, ya. 1,5 miliar orang hidup dalam situasi kekerasan dan konflik, ya. Nah, catatan PBB juga menunjukkan bahwa sekarang itu ada paling tidak 42 juta orang yang terpaksa harus mengungsi, ya, harus mengungsi. Entah itu mengungsinya ke bagian lain dari negara mereka sendiri atau mengungsi ke negara lain. Nah, ini yang katakanlah menjadi catatan. Kalau misalnya mereka itu mengungsi ke bagian lain dari negara mereka, itu mungkin masih mending, ya, karena mereka bisa kembali lagi ke ke tempat asal mereka, ya. Tapi bagaimana kalau mereka itu mengungsinya ke negara lain, ya? Jadi ibaratnya, ya, mereka mau tidak mau harus, misalnya, memang betul-betul harus pergi dari negara mereka, karena tidak mungkin betul-betul mereka itu sudah ada jaminan hidup di negara mereka sendiri. Bayangkan saja, ya, kita harus pergi ke tempat yang sama sekali kita tidak pernah lihat, kita tidak pernah dengar, tapi memang kita harus pergi karena tidak mungkin kalau kita bertahan hidup di tempat yang kita tinggali, gitu, ya. Biasanya kalau tempat kita tinggal itu kan kita bayangkan kalau misalnya kita pergi di tempat itu, kita selalu mengharapkan kita akan bisa kembali lagi. Nah, ini bagaimana ketika konflik terus-menerus terjadi, apakah mungkin kita masih punya bayangan kembali ke tempat yang sama? Bagi sebagian besar kita ini tidak terbayangkan kita akan pergi jauh dari suatu tempat, ya, pergi jauh dari tempat tinggal kita menuju tempat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, dan kita tidak tahu apa kita bisa kembali lagi ke tempat tinggal kita atau tidak. Itu penderitaan moral, intelektual, sosial yang luar biasa, gitu. Nah, ini dialami banyak oleh orang-orang dari Suriah, ya, orang-orang dari Suriah yang terpaksa mengungsi ke negara-negara Eropa, ya, yang berbatasan dengan Timur Tengah, ya, seperti ke Austria, gitu, ya, ke Jerman, ya. Banyak terpaksa harus mengungsi ke sana ketika
ada peperangan di Suriah yang sampai sekarang masih terus berlanjut ya. Belum lagi kalau kita menghitung misalnya jumlah pengungsi yang menjadi korban konflik berkepanjangan di negara di Afrika ya. Itu juga barangkali ada juga 42 juta orang ini saya kira jumlah minimal ya, karena kenyataannya bisa lebih banyak lagi gitu ya. Nah, di antara negara tersebut ya termasuk sebetulnya juga terhitung Indonesia ya. Dicatat Indonesia itu masih ada pengungsi dari Myanmar ya, dari suku Rohingya ya. Suku Rohingya yaitu umat muslim di Myanmar yang mengalami persekusi ya, mengalami diskriminasi, marginalisasi dari pemerintah Myanmar itu sendiri ya. Dan bahkan menurut catatan BPI termasuk juga ini masih ada beberapa puluh warga Ahmadiyah ya yang terpaksa lari dari kampungnya karena persekusi dari umat Sunni di Madura gitu ya. Ini juga tercatat di PBB gitu ya. Nah, jadi tidak mesti dari 42 juta orang tidak semuanya itu di luar negeri. Ini ada di Indonesia meskipun ya cuman beberapa puluh, tetapi ini satu pun itu tetap merupakan ada satu pengungsi sekalipun itu sudah merupakan hal pelanggaran kemanusiaan sebetulnya. Nah, di negara-negara yang sedang mengalami konflik ya, itu hitungan statis menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan itu lebih tinggi 20% dibanding negara-negara lainnya ya, yang tidak pernah mengalami konflik atau memang sudah selesai konflik. Jadi adanya konflik ya, terutama yang berwujud kekerasan bersenjata di negara-negara di dunia itu memang membuat meningkatnya angka kemiskinan paling tidak 20% gitu ya. Paling tidak. Jadi 20% itu masih rata-rata karena ada juga yang malah lebih dari 20% sampai 40% sampai dengan 50% itu mengalami kemiskinan. Ini tentunya sangat memprihatinkan. Nah, di negara-negara yang konfliknya itu rendah ya atau memang tidak ada konflik itu penurunan kemiskinan terjadi. Jadi meskipun negaranya tingkatannya masih berkembang, tetapi jika negara itu tidak ada konflik ataupun kalau ada konflik tingkatnya rendah itu terjadi penurunan kemiskinan. Nah, sementara dari negara-negara yang mengalami konflik justru meningkat sebesar 20%. Ya. Jadi ini suatu angka yang kontras ya. Negara-negara yang mengalami konflik itu naik 20%, tapi kalau kemiskinan turun itu malah kalau ketika konfliknya tidak ada atau rendah itu malah turun kemiskinannya. Nah, sebagian besar negara yang sebagian besar negara pasca konflik atau negara yang pernah mengalami konflik, memang mereka itu tidak mengalami peningkatan kemiskinan sampai dengan 20%. Ya. Negara-negara yang pernah mengalami konflik itu tidak pernah mencapai 20% tingkat kemiskinannya. Tetapi mereka juga tidak pernah bisa mencapai satupun tujuan dari SDGs ya. SDGs itu singkatan Sustainable Development Goals. Ini tujuan-tujuan bangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB. Di situ ada misalnya tingkat kematian ibu hamil gitu ya. Kemudian tingkat stunting ya, kemudian tingkat buta huruf, kemudian juga tingkat pengangguran dan banyak lagi. Nah, itu boleh dikata ya 70% ya 70% sampai 80% negara yang pernah mengalami konflik itu tidak ada satupun bisa mencapai tujuan pembangunan tadi gitu ya, yang telah ditetapkan oleh PBB. Sisanya bisa mencapai, tapi sebagian besar tidak bisa mencapai. Jadi ini membuktikan bahwa memang konflik itu yang bersifat kekerasan itu memang bukan hanya dia menimbulkan korban jiwa, korban kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan korban pembangunan gitu ya, yaitu tadi peningkatan kemiskinan. Nah, ini juga contoh lain kekerasan itu memperlambat penurunan kemiskinan. Jadi memang di negara-negara itu memang bukan berarti kemudian di sebagian paling di sebagian negara memang di sebagian negara itu memang mereka juga ada penurunan kemiskinan, tetapi tingkat penurunan kemiskinan itu diperlambat ya. Jadi upaya menurunkan kemiskinan di negara-negara yang pernah mengalami konflik memang terjadi penurunan kemiskinan, tetapi penurunannya itu lambat ya. Jadi data kemiskinan ini menambah bahwa kemiskinan itu turun untuk sebagian besar dunia, tetapi negara-negara yang diperoleh kekerasan atau pernah mengalami kekerasan itu terbelakang, ketinggalan dalam penurunan kemiskinan. Jadi ini juga disebutkan bahwa setiap 3 tahun, untuk setiap 3 tahun sebuah negara yang dipengaruhi oleh konflik
kekerasan utama, kesan besar ya, misalnya kematian akibat perang ataupun kematian dari pembunuhan yang sama dengan perang besar-besaran, itu pengurangan kemiskinan itu turun sampai dengan 2,7%. Ini juga angka yang cukup memprihatinkan ya. Jadi ini dilihat ya, jadi negara-negara yang warna merah, garis merah itu menunjukkan negara-negara yang dipengaruhi oleh kekerasan besar ya. Kekerasan besar itu seperti perang, kekerasan perang sipil ya. Perang antara bisa saja negara tersebut dengan negara lain atau perang yang terjadi dalam negara tersebut. Kemudian yang angka biru, negara-negara yang dipengaruhi kekerasan yang sifatnya minor ya. Minor itu mungkin seperti yang di Sampang itu ya, ada pengusiran ya, pengusiran terhadap sekelompok orang oleh kelompok orang lainnya dari tempatnya tinggal. Kemudian juga misalnya adanya kekerasan minor itu misalnya salah satunya adalah penyerangan terhadap kegiatan-kegiatan diskusi gitu. Itu minor violence ya. Satu hal yang ya di Indonesia juga sering terjadi ya. Kita baca dalam beberapa kasus itu ketika misalnya ada diskusi yang yang dianggap itu oleh anggota masyarakat, beberapa anggota masyarakat itu dianggap itu kontroversial, itu kemudian mendapatkan kekerasan, mendapatkan serangan dari pihak yang tidak setuju dengan tema diskusinya gitu. Padahal diskusi artinya diskusi saja kan, tidak perlu khawatir, tidak ada diskusi yang bisa menyebabkan perang saudara kan, tidak ada gitu ya. Kemudian negara-negara dengan kekerasan yang ringan atau hampir tidak ada kekerasan atau kekerasan itu upaya penurunan kemiskinan itu berhasil ya. Jadi upaya penurunan kemiskinan itu terus-menerus terjadi. Nah, negara-negara pasca konflik itu menurut beberapa studi yang tulisan-tulisannya sudah saya masukkan semua di Ikhlas itu mengalami beberapa hal ya. Misalnya negara-negara pasca konflik itu akan mengalami perang sipil selama bertahun-tahun yang timbul dan tenggelam, yang kerap muncul ya, artinya timbul dan tenggelam ya, kadang ada perang, kadang tidak. Nah, ini misalnya terjadi di negara-negara Afrika ya. Di negara Afrika kan memang sering muncul perang sipil ya. Perang sipil itu ya perang antar warga negara ya, perang antar warga sendiri, itu namanya perang sipil. Nah, suatu saat memang perang sipil itu berhenti ya, antar satu kelompok dan kelompok lainnya berhenti, tapi kemudian muncul lagi. Nah, itu saya maksudnya. Jadi dalam kurun waktu misalnya 10 tahun itu sering muncul perang sipil yang berhenti, kemudian muncul lagi, berhenti, muncul lagi, berhenti, muncul lagi, seperti itu ya. Jadi itu yang terjadi di negara-negara pasca konflik. Jadi negara-negara yang pernah mengalami konflik, terutama yang sifatnya perang sipil, itu sulit untuk disembuhkan dari perang sipilnya itu tadi. Nah, kemudian juga negara yang pernah mengalami konflik itu juga cenderung untuk mengalami dominasi dari militer atau mengalami kudeta militer. Ya. Ini negara-negara Timur Tengah ya itu mengalami ya, seperti Mesir ya. Mesir kan negara pasca konflik ya, artinya negara yang dari dulu sering terjadi konflik yang berbentuk kekerasan. Nah, di negara-negara yang dulunya memang terjadi konflik itu hampir dipastikan itu ada katakanlah apa yang disebut sebagai peran militer ya, baik itu mereka itu dominan dalam mengatur masyarakat ataupun dalam arti kudeta ya. Karena seperti Mesir kan juga pernah mengalami kudeta ya. Jadi Mesir itu pernah mengalami kudeta beberapa kali ya, kudeta itu yang dilakukan oleh Mesir ini. Jadi kalau kita baca sejarahnya memang apa yang dialami Mesir itu menjadi patokan bagi kita agar kita tidak mengalami hal yang sama. Nah, negara-negara pasca konflik juga sebagian di antaranya itu ada negara yang kaya sumber daya alam. Tetapi di negara tersebut itu ada jurang yang amat jauh antara elit kaya yang jumlahnya sedikit dengan mayoritas orang yang miskin ya. Jadi di negara-negara tersebut yang kaya sumber daya alam dan ada jurang antara orang kaya dan orang miskin, itu kemungkinan untuk muncul konflik lagi itu 50% ya. 5% itu lebih mungkin muncul konflik ya. Jadi ini bisa kita mati apakah kita masuk dalam kondisi ini seperti atau tidak ya. Kita kaya sumber daya alam, tapi jurang di kita antara elit kaya dan elit mayoritas yang miskin itu juga terjadi ya. Jadi memang
lebih persen, 50% lebih kemungkinan untuk muncul konflik itu sangat besar. Nah itu sebabnya mengapa beberapa kali konflik yang sifatnya bersenjata, kekerasan itu terjadi di kita ya, di kita sendiri ya. Yang contohnya pernah saya sampaikan itu ya, beberapa kali misalnya tentang konflik di Papua gitu ya, konflik dulu di Aceh, kemudian di Poso, kemudian di Sampit Kalimantan itu yang antara Dayak dengan dengan Madura, kemudian konflik di Maluku gitu ya. Nah ini kita termasuk juga negara pasca konflik karena kita sering mengalami konflik bersenjata gitu ya. Pada zaman Orde Lama sering terjadi pemberontakan bersenjata, kemudian kemudian berdirinya Orde Baru kan juga ada konflik yang sangat berdarah-darah yang menyebabkan paling tidak ada 1,5 juta orang ya, paling tidak 1,5 juta orang yang dianggap PKI yang dibunuh gitu, tewas gitu ya. Catatan 1,5 juta orang mungkin juga catatan tengah-tengah karena cerita-cerita tentang pembantaian orang-orang di Apit Merah, kemudian mereka diceburkan saja atau mereka dikubur di lubang dikubur secara massal, atau mereka diceburkan saja mayatnya ke sungai, itu kan juga banyak jadi di seputar daerah kita ya, Banyumas, Cilacap itu banyak cerita semacam itu. Berapa tahun lalu ketika saya riset tentang folklore di daerah di Kecamatan Cipari, Cilacap ya, di satu desa saja itu ada yang mengatakan ya, satu saksi mata mengatakan ya pernah kantor balai desa itu banjir darah gitu ya, sampai dengan 1,5 senti ya. Jadi kalau orang masuk balai desa itu ada genangan darah sampai dengan 1,5 senti di ujung kaki gitu ya. Itu menunjukkan banyaknya orang dibantai di situ ya, karena dia dengan PKI itu 1,5 juta orang gitu ya di seluruh Indonesia ya. Nah jadi tidak heran jika kemudian Indonesia juga masuk di sini kategori ini ya. Indonesia kaya SDA, sumber daya alam, tapi karena ada kekayaan itu tidak diikuti dengan pemerataan kesejahteraan, maka memang sangat mungkin untuk munculnya konflik ya. Sampai sekarang kita juga kemungkinan itu masih ada konflik-konflik tersebut ya, termasuk konflik-konflik yang sifatnya itu vertikal, yaitu negara dengan rakyat ya. Nah isu tanah itu seringkali menjadi sumber konflik di negara-negara pasca konflik itu ya, karena orang-orang masyarakat itu mengalami kelangkaan ruang hidup, maka mereka berebut tanah gitu. Apalagi jika negaranya itu negara yang kurang demokratis, kurang menghargai aspirasi rakyat, maka bisa saja memang isu tanah itu dibiarkan atau malah digunakan sebagai cara untuk memecah belah rakyat itu sendiri. Nah, negara pasca konflik juga menurut catatan juga lemah dalam hal kelembagaan publik dan layanan publik ya. Jadi layanan publik itu ya termasuk misalnya layanan kesehatan, pendidikan, kemudian layanan-layanan administratif lainnya seperti kalau di Indonesia KTP, akte kelahiran itu lemah biasanya di negara-negara yang pasca konflik ya. Kecenderungan korupsi tinggi ya, aturan hukumnya penegakannya terbatas dan tidak ada pertanggungjawaban dan transparansi ya dalam layanan publik. Jadi ini juga kecenderungan yang dialami oleh negara-negara yang pasca konflik. Nah, kemudian selain itu lingkaran kekerasan juga muncul di kalangan anak muda ya. Jadi ini menyebabkan mengapa remaja kita suka tawuran ya di banyak kota ya, di kota-kota itu tawuran misalnya ini sudah sering sekali ya antara anak SMA dengan anak STM ya. Jangan-jangan ini yang di sini juga pernah ikut itu ya tawuran gitu dengan anak STM ya. Anak kan kayaknya kalau di sini ada yang STM kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak sih. Paling SMA gitu ya atau yang setara ya. Mungkin pernah tawuran dengan anak STM ini suatu situasi yang biasa muncul di negara-negara yang ini pernah mengalami konflik. Jadi bukan suatu hal yang sangat aneh. Nah, bagaimana kemudian upaya pembangunan perdamaian untuk menangani konflik tadi? Nah, ini PBB ya, PBB itu punya skema yang namanya SHARP ya. SHARP itu singkatan dari beberapa poin atau beberapa elemen yang disitulah maka kita bisa membangun perdamaian. Jadi unsur-unsur pembangunan perdamaian menurut versi PBB itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 poin ya. Ada
SHARP itu ada S ya, S itu Safety and Human Security. Ya. Dalam konteks Safety and Human Security, pembangunan perdamaian dilakukan melalui ini reformasi sektor keamanan. Ya. Reformasi sektor keamanan itu misalnya dengan ini menempatkan mengatur ulang posisi polisi, ya. Bagaimana posisi polisi, apakah polisi itu di bawah presiden atau di bawah kementerian misalnya. Kemudian posisi tentara, ya, posisi angkatan bersenjata itu apakah itu dapat langsung di bawah presiden atau di bawah Kementerian Pertahanan misalnya. Kemudian juga pengawasan sipil angkatan bersenjata, ya. Kemudian pelucutan senjata ini terjadi ketika ada konflik bersenjata antar aparat negara dengan kelompok masyarakat, ya. Jadi kalau ingin membangun perdamaian dalam situasi semacam itu, maka perlu ada pelucutan senjata, terutama bagi kelompok yang melawan pemerintah, ya, atau istilahnya kombatan, ya. Kemudian ada demobilisasi dan reintegrasi. Ini jadi ketika negara itu sudah ada perdamaian antara kelompok bersenjata dengan aparat negara, maka kelompok bersenjata itu perlu didemobilisasi, artinya dibubarkan, ya. Jadi seperti GAM, ketika GAM itu kemudian sudah sepakat untuk berdamai dan pemerintah RI, GAM itu harus dimobilisasi, artinya dibubarkan. Ya. Para kombatan, misalnya para kombatan GAM harus tidak lagi bergabung dalam pasukan-pasukan GAM, ya, mereka harus bubar. Kemudian juga ada reintegrasi, mereka kembali bergabung dengan masyarakat, jadi mereka kembali ke masyarakat, tidak lagi bergerilya di gunung-gunung, ya. Kemudian dalam konteks S ini juga pemerintah juga perlu menegakkan aturan hukum yang adil dan objektif, serta mendukung penegakan hak asasi manusia secara serius, ya, termasuk dengan mengadili para pelanggar HAM secara betul-betul tanpa pandang bulu, ya. Kemudian C itu civil society. Nah, di sini dalam konteks pembangunan perdamaian ini berarti ada mobilisasi masyarakat sipil, jadi masyarakat sipil itu diperkuat, ya. Kemudian dikembangkan pendidikan kewargaan, ya. Kalau di universitas itu ada pendidikan kewarganegaraan. Ya. Kemudian ada pengawasan sipil terhadap tentara. Ini juga harus dilakukan, karena kalau tentara tidak diawasi oleh masyarakat sipil, maka bisa jadi mereka akan melakukan kudeta atau mendominasi kehidupan masyarakat, seperti ada di Mesir. Kalau Mesir kan tentaranya malah yang mengawasi masyarakat, ya. Bukan tentara yang diawasi masyarakat, tapi malah tentaranya yang mengawasi masyarakat, ya. Dan pemerintah Mesir itu kan ditunjuk oleh tentara Mesir, ya, rezim junta militer itu menunjuk pemerintahan Mesir yang ada sekarang. Kemudian ada healing, ya. Healing itu berarti ditujukan bagi korban-korban akibat kekerasan. Di sini perlu ada rekonsiliasi, ya. Jadi perdamaian antara perundingan marah perdamaian yang terjadi antara kelompok-kelompok yang bertikai, ya. Ini melalui negosiasi, ya. Negosiasi seperti yang sudah pernah saya bahas selama 2 kali pertemuan. Kemudian ada mediasi. Jadi perlu melibatkan mediator dalam negosiasi tadi. Kemudian ada namanya keadilan transisional. Ini proses keadilan ditujukan bagi para pelaku yang terlibat dalam kekerasan sipil. Nah, ini tergantung negara yang bersangkutan, apakah ini mereka mau dihukum semua para pelaku kekerasan sipil ini, atau ada pengampunan terhadap mereka, atau bagaimana prosesnya. Tapi jelas perlu ada keadilan transisional bagi mereka. Nah, jadi kalian itu keadilan yang tidak semata-mata berdasarkan hukum pidana, tapi berdasarkan situasi sosial politik. Kemudian ada perlindungan terhadap mereka yang menjadi korban, ada terapi, ya, bukan dilindungi tapi ada terapi psikososial karena juga mereka pasti mengalami stres. Nah, ini terutama terjadi pada korban-korbannya, seperti apa yang menimpa pada warga Dayak yang jadi korban kekerasan, Madura, ya, jadi korban kekerasan warga Dayak pada konflik tahun 95 di daerah Sampit, ya. Kemudian ada repatriasi pengungsi, ini pengungsi dikembalikan ke rumahnya, termasuk juga bukannya dikembalikan ke rumah, tapi bagaimana rumahnya dibangun kembali, ya. Kalau memang hancur dibangun kembali, kalau rusak diperbaiki. Nah, itu biaya siapa yang menanggung, seperti itu. Nah, kemudian ada livelihoods, itu nafkah, ya. Artinya di sini terkait dengan penciptaan lapangan kerja, pemulihan kegiatan ekonomi, dan adanya pekerjaan umum. Pekerjaan umum itu fungsinya agar orang itu punya pekerjaan. Misalnya ini membangun jembatan, ya, membangun jalan, membangun rumah, itu pekerjaan umum. Jadi pemerintah juga perlu melakukan pekerjaan umum agar bukan hanya fasilitas umum itu yang rusak itu dapat diperbaiki, tapi juga agar masyarakat yang
yang tadinya tidak bekerja menjadi bekerja, ya. Jadi karena kan pembangun itu kan pasti butuh orang untuk mengerjakan, ya. Dan disitulah orang-orang yang nganggur akibat konflik kemudian bisa dipekerjakan dalam proyek-proyek pekerjaan umum, ya. Membangun sanitasi, membangun irigasi, membangun apa, kembali membuat sawah itu produktif, ya, membangun rumah, membangun rumah, membangun jembatan, bikin jalan dan seterusnya, atau bikin sarana publik yang memang dapat dinikmati oleh semua. Kemudian yang atau I bahasa Inggrisnya itu empowerment of women and youth, jadi pemberdayaan pemuda dan perempuan, reformasi pertanahan dan pelestarian sumber daya alam. Nah, pelestarian sumber daya alam itu juga perlu karena perempuan itu terkait dengan alam, ya, jadi sumber daya alam. Jadi kalau alam rusak maka kemudian yang paling menderita adalah perempuan. Kemudian yang P itu adalah public administration and accountability, ya. Administrasi dan tanggung jawab publik, ya. Jadi pembentukan ulang otoritas negara. Jadi otoritas negara dibentuk ulang, ya. Harus disusun ulang negara ini karena kadang-kadang negara yang seperti yang sangat parah kondisinya seperti Somalia, ya. Misalnya dapat dikatakan negara Somalia itu di daerah Afrika Barat, ya. Afrika Barat itu bukan hanya mereka itu mengalami kemiskinan yang luar biasa, kelaparan, tapi juga tidak ada pemerintahan. Jadi ketika ada pemerintah itu otoritas disusun ulang bagaimana pemerintah itu bisa berjalan efektif. Kemudian penyediaan layanan publik sifatnya dasar tadi seperti pendidikan, kesehatan, kemudian layanan sanitasi dan logistik, ya. Kemudian juga lakukan berbagai macam proses reformasi, ya. Reformasi konstitusional, proses pemilu, pegawai sipil, ya, aparat sipil, dan pengelolaan keuangan publik. Nah, itu ternyata kalau dari yang dapat kita cermati, ternyata membangun perdamaian itu ternyata tidak mudah, ya. Membangun perdamaian itu bukan sekedar hanya melakukan negosiasi, ya. Memang perlu negosiasi, tapi setelah negosiasi itu apa? Setelah perdamaian tercapai, kemudian apa? Nah, kemudian langkah-langkahnya bagaimana caranya agar negara itu betul-betul bebas dari dampak konflik. Nah, ini harus dipikirkan. Ternyata aspek-aspek yang harus dilibatkan dalam membangun perdamaian bukan hanya aspek-aspek terkait dengan penanganan konflik itu sendiri, tapi juga terkait dengan isu-isu demokrasi dan layanan publik. Nah, kemudian ini yang terjadi secara umum, ya, di tingkat global, ya. Jadi lagi-lagi saya mendapatkan gambarannya dari data-data yang dimulai PBB. Jadi di masing-masing negara ini adalah sebelah kiri adalah akar-akar penyebab terjadi konflik dengan kekerasan, dan ini yang sebelah kanan adalah penyelesaiannya. Ya. Misalnya kebencian atau pembelahan etnis, ya. Jadi ada kebencian antar etnis atau pembelahan etnis. Ini perlu dialog nasional, perlu rekonsiliasi antara etnis-etnis yang saling bertikai, ya. Ini di Afrika sendiri juga sering terjadi, ya. Meskipun kita seringkali menganggap Afrika itu satu etnis, tapi sebenarnya tidak, ya. Perang antar suku malah kerap terjadi di Afrika, ya. Sehingga kemudian di negara-negara yang mengalami situasi semacam ini perlu ada dialog secara bersama antar etnis, ya, dan ada rekonsiliasi karena masing-masing pihak masih mengalami korban. Kemudian juga apabila akar penyebab konflik adalah kurangnya pemahaman norma dan praktek demokrasi, maka perlu pendidikan keluargaan, ya. Jadi misalnya di negara-negara yang konfliknya sifatnya minor, tapi tetap konflik, misalnya negara-negara di mana terjadi persekusi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda keyakinan atau berbeda pendapat. Nah, seperti di Indonesia gitu, ya. Ketika diskusi tentang peristiwa 1965, itu yang diskusi itu para komunis semua misalnya, ya. Kemudian ketika termasuk pemutaran film, ya. Ketika film diputar itu dianggap itu mengandung unsur LGBTQ, kemudian digeruduk masyarakat massal. Ini termasuk akar konflik, ya, konflik antara kelompok-kelompok yang sebetulnya hanya berbeda pendapat saja, tapi satu kelompok itu menggunakan kekerasan, ya. Kemudian jadi penyelesaiannya adalah pendidikan keluargaan, ya, yang tidak terbatas hanya pada lingkungan kampus, tapi juga kepada masyarakat luas, agar mereka memahami dasar-dasar dari demokrasi yang perlu diterapkan di masing-masing negara. Kemudian adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Nah, ini terletak pada cara penyelesaian, terletak pada penegakan aturan hukum dan HAM serta anti korupsi, ya. Misalnya seperti Papua. Papua itu kan salah satu penyebabnya karena ada ketidakadilan dan ketidaksetaraan, ya. Ketika Papua itu menuntut diselesaikannya ketidakadilan dan ketidaksetaraan, itu seringkali malah responnya adalah respon kekerasan dari
aparat keamanan, sehingga kemudian sering terjadi pelanggaran HAM terhadap rakyat Papua. Nah, ini kemudian membuat munculnya persepsi negatif yang kemudian malah membuat perlawanan dari tentara pembebasan nasional Papua Merdeka itu malah semakin kuat ya, karena tidak ada ketidakadilan dalam penyelesaian pelanggaran HAM. Makanya kuncinya ini penegakan aturan hukum dan HAM serta anti korupsi ya, karena seperti di Papua itu juga ada yang menganggap bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah pusat karena faktor korupsi yang melanda pemerintah provinsi itu sendiri ya. Jadi meskipun Papua itu sebetulnya sudah mendapatkan dana konsentrasi yang sangat banyak jumlahnya, tetapi rakyat tetap tidak sejahtera ya. Tentunya ini ya satunya diduga karena korupsi dan itu dibiarkan saja oleh pemerintah pusat. Kemudian dominasi militer, ini perlu rekonsiliasi sektor keamanan di Papua juga sama. Jadi ketika dituntut oleh masyarakat Papua sebenarnya persoalan kesejahteraan dan keadilan serta ketidaksetaraan, tapi responnya adalah respon keamanan ya. Karena ada dominasi militer dalam kehidupan politik Indonesia sampai dengan sekarang gitu ya. Kemudian sehingga kuncinya adalah reformasi sektor keamanan. Jadi bagaimana menempatkan militer dalam kontrol aparatur sipil dan bagaimana aparatur sipil sendiri juga harus bersikap sebenarnya halnya masyarakat sipil, bukan seperti militer itu ya. Karena kadang-kadang masyarakat sipil malah kadang-kadang bertindak seperti halnya militer itu ya. Seperti ketika mungkin yang ini sempat ramai di media sosial ketika ada dengar pendapat antara Komisi 1 DPR Pusat dengan calon Panglima TNI, itu malah para anggota DPR malah berpenampilan seperti layaknya militer gitu. Jadi meskipun sipil tapi otaknya otak seperti militer para anggota DPR Pusat itu. Kemudian kurangnya pengawasan dan pertanggungjawaban, ini kuncinya penegakan hukum dan pelembagaan reformasi birokrasi. Nah, kemudian ketika konflik terjadi karena mantan kombatan itu pasti pegang senjata, ya, para ex pejuang yang tadinya bertempur melawan negara itu masih memegang senjata, maka karena dia sebagai penyebab mungkinnya terjadi konflik, maka mereka perlu dijual senjatanya. Ya. Mereka perlu mengalami demobilisasi dan reintegrasi agar mereka tidak lagi berperang, tapi kembali ke masyarakat. Kemudian kalau akalnya masalah kemiskinan dan kurang nafkah, maka perlu penyediaan layanan publik dan menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai. Nah itu penyelesaian dari akar penyebab dari bermacam konflik tadi di banyak negara di dunia. Jadi tidak satu atau dua negara saja. Nah, bagaimana cara kita masuk dalam pembangunan perdamaian? Jadi ada beberapa titik masuk pembangunan perdamaian. Jadi yang pertama tentu kita menghindari kambuhnya kekerasan. Ya. Dalam konteks itu membangun perdamaian, setelah dicapai kesepakatan, maka kita perlu menghindari kambuhnya kekerasan. Jangan sampai kekerasan itu muncul kembali. Ya. Jangan sampai kekerasan itu muncul kembali. Karena kalau kita tidak mengupayakan itu, maka bisa saja kekerasan itu muncul kembali. Ya. Kalau kita tidak melucuti senjata para kombatan, maka mereka akan mudah menggunakan senjata api mereka untuk misalnya karena mereka itu pegang senjata tapi tidak pegang uang, maka senjata itu dipakai untuk cari uang. Nah, itu akan berbahaya. Itu akan menimbulkan kekerasan baru. Maka itu. Jadi kalau ingin para kombatan itu tidak lagi pegang senjata, maka mereka perlu dikasih pekerjaan agar mereka bisa cari uang, tidak menggunakan senjata untuk mencari uang. Kemudian melindungi investasi penjagaan perdamaian. Jadi ini terjadi dengan negara-negara yang memang perlu kehadiran misi pemeliharaan perdamaian dari PBB ya. Ini terutama terjadi di negara-negara yang memang mengalami konflik antara dengan negara lainnya, dan konflik itu harus dilerai oleh kehadiran misi perdamaian dari entah itu organisasi regional ataupun organisasi PBB ya. Seperti kalau di Afrika itu ada perkumpulan negara-negara Afrika yang mereka itu ketika negara-negara di kalangan Afrika itu misalnya ada konflik, maka seringkali mereka menurunkan misi perdamaian di situ ya. Dan kadang-kadang ketika organisasi negara-negara Afrika itu tidak mampu, maka seringkali mereka minta bantuan ke PBB, sehingga PBB juga mengirim misi pemelihara perdamaian, termasuk di situ ada kontingen militer ya, jadi yang dikenal sebagai pasukan perdamaian PBB yang istilahnya itu baret biru ya, karena ketika mereka dikirim mereka tidak menggunakan lambang negara tetapi menggunakan lambang PBB ya, entah itu menggunakan topi baja warna biru ataupun menggunakan baret berwarna biru yang ada lambang PBB. Nah,
Tentunya tidak cukup menghadirkan pasukan PBB untuk memelihara perdamaian di negara-negara yang mengalami konflik, tapi juga ini membangun sarana-sarana dasar ya, seperti dilakukan di negara-negara, beberapa negara Afrika yang Indonesia juga ikut mengirim pasukan ke sana, yaitu yang sering disebut sebagai kontingen Garuda ya. Kontingen Garuda adalah komitmen Indonesia untuk pasukan perdamaian PBB ya. Nah itu termasuk pasukan Indonesia yang dikirim ke negara Afrika, itu juga bukan hanya mereka itu memelihara perdamaian, tapi juga membangun sarana dasar untuk masyarakat seperti irigasi, membuat irigasi, kemudian membuat sarana air minum, sanitasi, dan bermacam-macam. Juga termasuk membangun sekolah-sekolah dasar. Nah, ini investasi penjagaan perdamaian, yaitu jadi ada yang fasilitas kesehatan, sanitasi, air minum, logistik, pendidikan, itu adalah investasi penjagaan perdamaian, dan itu harus dilindungi investasinya. Jangan sampai kemudian setelah masa tugas PBB di sana itu berakhir, kemudian sekolah dibiarkan tidak terpakai, air minum dibiarkan tercemar dan seterusnya. Ya, masyarakat setempat juga harus menjaga apa yang sudah diinvestasikan oleh misi perdamaian PBB di sana. Ya, bukannya PBB, ada juga organisasi-organisasi regional. Kemudian pembangunan negara ini juga diperlukan karena seringkali tadi saya katakan terjadi perang sipil karena memang negaranya tidak ada ya, tidak ada pemerintahan efektif di negara. Seperti Somalia pernah itu tidak ada negara ya, dikata tidak ada negara karena ya tidak ada presiden, tidak ada perdana menteri yang sah ya, masing-masing kelompok saling mengklaim menang pemilu, berperang ya sudah gitu. Tidak ada negara di sana dapat dikatakan. Nah, di situ kemudian ketika sudah ada perdamaian itu perlu dibangun negara yang baru ya. Ya tadi caranya seperti tadi ada reformasi konstitusional ya, yang sebelumnya yaitu membuat undang-undang dasar baru sebagai dasar untuk pembangunan negara Somalia misalnya. Nah, kemudian ini juga masyarakat di sana juga mendukung kepemimpinan regional atau internasional untuk penanganan cepat atas situasi yang memburuk ya. Jadi ini misalnya ketika situasinya memburuk ya, ketika perang itu sangat parah ya, menimbulkan korban kemanusiaan luar biasa, kemudian menimbulkan pengungsi yang sangat banyak ya. Perlu memang langkah pertama adalah memang tadi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus setuju atas masuknya intervensi dari organisasi regional atau internasional ya. Harus ketika penanganannya sangat cepat, ketika misalnya jumlah pengungsi memburuk, jumlah pengungsi barak semakin banyak, kemudian ada masalah kesehatan, itu harus mau menerima kedatangan misi internasional meskipun itu baru misalnya sifatnya itu baru pala merah ya. Tetap saja ini tetap penting kehadiran pala merah. Jadi untuk agar masalah kesehatan bisa tepat ditangani di kalangan pengungsi. Atau misalnya ketika mereka itu ada konflik bersenjata, mereka menerima peran PBB sebagai mediator, maka konsekuensinya ketika sudah ada kesepakatan, mereka perlu menerima dengan baik kehadiran dari pasukan pemelihara perdamaian, tidak malah memusuhi atau menyerang pasukan pemelihara perdamaian, karena pasukan PBB itu biasanya meskipun mereka itu tentara tapi persenjataannya ringan, jadi mereka tidak dilengkapi dengan senjata berat ya seperti tank, kendaraan lapis baja, mortir, meriam ya, hanya senjata ringan saja ya. Jadi kalau seandainya mereka itu diserang dengan senjata berat ya mereka nggak bisa melawan pasukan PBB ini ya. Karena ya kalau mereka diserang dengan meriam kan mereka nggak bisa berbuat apa-apa ya. Kecuali memang niatnya dari awal memang itu menegakkan perdamaian, maka bisa saja pasukan PBB dikirim dengan senjata berat ya, misalnya dikirim dengan tank dan kendaraan lapis baja. Termasuk Indonesia yang pernah mengirim kendaraan lapis baja untuk pasukan Indonesia yang ada di Timur Tengah ya, karena memang membutuhkan keberadaan kendaraan lapis baja untuk melindungi personil perdamaian di sana. Kemudian ada pendampingan untuk perdamaian, jadi terus-menerus masyarakat internasional. Jadi ketika sudah tercapai kesepakatan untuk berdamai, tidak bisa dibiarkan begitu saja, tapi harus diberikan pendampingan agar perdamaian tetap bisa dipertahankan. Nah, kemudian satu aspek yang seringkali kurang ditangkap atau kurang dilihat dalam upaya untuk membangun perdamaian, termasuk oleh PBB sendiri, ya, PBB juga mengakui bahwa ada satu aspek yang terlupakan dari upaya untuk memelihara perdamaian, yaitu peran perempuan di sini. Ya. Posisi perempuan. Nah, ini perempuan adalah korban utama konflik. Karena ini muncul beberapa hal, ya, muncul beberapa dampak, ya, misalnya perpecahan keluarga. Ya. Jadi adanya konflik yang bersifat kekerasan itu pasti akan membuat keluarga itu terpecah-pecah, gitu ya.
secara fisik antara orang tua dan anak terpisah, suami istri terpisah, kadang suaminya terpaksa pergi kemana, istrinya pergi kemana, anaknya kemana. Ya. Jadi ini perpecahan keluarga itu sangat dampaknya sangat luar biasa bagi perempuan terutama. Ya. Kemudian ada perubahan peran. Ya. Jadi nah, ada beberapa catatan di negara-negara yang mengalami konflik ya. Misalnya, tapi ini memang beberapa tahun yang lalu, jadi bukan sekarang ya. 33% rumah tangga di Rwanda sekarang dipimpin oleh perempuan ya pada tahun 2010. Kalau sekarang kalau salah angkanya meningkat bukannya 33 tapi sampai dengan 40%. Nah, rupanya dipimpin perempuan terutama terjadi karena pihak suami atau ayah itu meninggal, tewas dalam konflik sehingga mau tidak mau perempuan yang harus menjadi pemimpin keluarga ya. Kemudian di Nepal ya 20% rumah tangga itu dipimpin perempuan ya pada tahun 2011. Nah, kemudian juga sering terjadi terutama ini adalah kekerasan seksual ya. Suatu tema yang sekarang sedang banyak dibicarakan di Indonesia. Nah, kekerasan seksual dalam konteks konflik itu ada beberapa contoh ya, saya ambil ini saja, dua saja ya. Misalnya di Kongo itu ada 200.000 perempuan dan anak diperkosa selama satu dekade dari 2005 sampai 2015 ya. Jadi ada 20.000 perempuan dan anak yang diperkosa. Kemudian 91 sampai 2001 itu di negara Afrika lainnya, Sierra Leone itu ada 64.000 insiden kekerasan seksual yang terkait dengan perang. Ya. Nah ini penimpa bukannya pada perempuan tapi juga laki-laki itu juga mengalami kekerasan seksual. Ya. Karena seringkali laki-laki juga mengalami perkosaan karena dianggap itu sebagai sebagai musuh dari suku, ya musuh dari suku yang bersangkutan sehingga bukannya perempuan diincar tapi juga laki-laki gitu. Jadi ini menimpa pada kedua jenis kelamin sebetulnya. Tapi memang paling banyak ya perempuan. Nah, di sisi lainnya perempuan adalah agen perubahan. Jadi ini contohnya ya. Jadi di kenyataannya adalah bahwa di negara-negara berkembang itu perempuan bertanggung jawab atas 80% tanaman pangan. Ya. Namun di beberapa negara di Afrika Barat, Tengah dan Utara itu hanya 10% pemiliknya adalah tanah perempuan. Jadi yang bertanggung jawab atas tanamannya adalah perempuan, tapi yang punya tanah itu bukan perempuan, tapi laki-laki. Nah, sebagian besar perempuan itu menghabiskan penghasilannya untuk keluarga dan rumah tangga, ya, dari pendidikan, kesehatan, dan gizi. Nah, kemudian juga perempuan memainkan peran pemelihara perdamaian pada tingkat anak perempuan. Ini juga nyata, jadi perempuan juga aktif dalam upaya untuk memelihara perdamaian pada tingkatan masyarakat paling bawah. Nah, perempuan anggota parlemen cenderung menekankan pada isu-isu keselamatan fisik, anti kekerasan berbasis gender, penanganan kemiskinan dan penyediaan layanan dasar, termasuk tadi adanya air minum, kesehatan, pendidikan dan banyak lagi. Nah, karena itu maka tidak heran jika sekarang itu ketika PBB mengirim misi perdamaian, misi pemulihan perdamaian itu juga ada satu kontingen khusus yang di situ terdiri dari perempuan semua, ya, baik itu polisi wanita maupun tentara perempuan, agar pasukan PBB bisa lebih responsif terhadap apa yang dialami oleh kekerasan dialami oleh perempuan dan anak. Karena itu yang perlu disusun adalah pemenuhan perdamaian responsif gender. Nah ini ada beberapa tahap pemenuhan perdamaian, yaitu mulai dari resolusi konflik, perencanaan pasca konflik, pendanaan pasca konflik, kemudian kapasitas sipil, kemudian partisipasi dan kegiatan publik itu harus 30%, perempuan itu harus terlibat dalam partisipasi kehidupan publik. Ini terutama dalam konteks ini, anggota parlemen itu minimal 30% harusnya perempuan ya, di negara-negara yang pasca konflik. Kemudian penegakan aturan hukum dan pemulihan ekonomi. Jadi di semua aktivitas tadi itu ada keterlibatan perempuan, ya baik dalam resolusi konflik yang langkah-langkahnya sudah pernah ya saya sampaikan, perencanaan pasca konflik, pendanaan itu semuanya harus melibatkan perempuan juga. Jadi untuk apa? Untuk digunakan misalnya itu. Kemudian kalau ada bantuan dari masyarakat internasional, bagaimana cara menggunakan uang itu? Kapasitas sipil dalam arti bagaimana membangun negara, membangun ulang negara atau memberikan pemerintahan yang baik itu perlu melibatkan perempuan. Nah, tidak heran kalau kemudian pada tahun 2011 itu ada 3 orang perempuan dari Afrika yang menerima hadiah Nobel untuk perdamaian. Nah, ini menunjukkan bagaimana pentingnya perempuan dalam pelaksanaan perdamaian untuk menyelesaikan konflik atau mengakhiri konflik.
Nah, ini adalah data tentang perempuan di parlemen yang dulunya pernah mengalami konflik ya. Jadi apa jadi ketika tidak ada kuota 30% ya, itu akibatnya adalah yang di sebelah kiri. Jadi seperti di Kepulauan Solomon, di Sierra Leone, di Papua Nugini, di Liberia, Lebanon, Haiti, Georgia. Georgia itu negara yang dulunya itu dari Uni Soviet. Ada Guinea Bissau ya, ada Kongo, ada Siprus ya, ada Cote d'Ivoire itu Pantai Gading ya, ada Komoro, kemudian ada Republik Afrika Tengah. Itu negara-negara itu tidak ada kuota untuk perempuan di parlemen. Itu memang jumlah perempuan di parlemen sangat sedikit ya, di bawah 15% rata-rata ya. Tapi sebaliknya di negara-negara pasca konflik, negara yang pernah mengalami konflik kemudian melibatkan perempuan atau menyediakan kuota minimal 30% untuk perempuan di parlemen, itu memang ada peningkatan jumlah perempuan di dalam parlemen. Yang paling lihat di Rwanda yang ada peningkatan yang sangat signifikan dari jumlah perempuan yang ada di parlemen. Dan di negara tengah kita, Timor Leste juga perempuan itu lebih dari 30% yang menjadi anggota di parlemen ya. Nah, tadi angka harapannya jika anggota parlemen itu minimal 30% adalah perempuan, maka isu-isu keperempuan itu sangat diperhatikan oleh anggota parlemen karena memang perempuanlah yang paling banyak atau paling sering jadi korban dari konflik kekerasan. Nah, ketika perempuan terpilih itu memang hasilnya positif atau signifikan bagi upaya membangun perdamaian. Misalnya di Parlemen Rwanda itu malah 64% itu perempuan ya. Sekarang itu tahun 2012 itu ya, bukan 2021, 2012 ya, itu 60% itu perempuan. Sekarang memang agak turun tapi masih di atas 30% ya, 40 atau 50%. Itu pun satu angka yang masih bagus sudah. Nah, tahun 2012 itu malah yang pertama di seluruh dunia ya. Jadi ternyata bukan negara maju yang paling banyak jumlah anggota parlemen dari perempuan, tapi malah di negara miskin seperti Rwanda ya, sampai dengan 60%. Nah, tahun itu ketika mereka itu berkuasa, mereka menggulirkan reformasi di bidang pertanahan tahun 2012. Nah, jadi akibat dari reformasi pertanahan itu maka situasi pemilikan tanah itu menjadi seimbang ya. 11% tanah dikuasai perempuan, 6% dikuasai laki-laki, dan 83% itu dimiliki bersama oleh pasangan menikah. Jadi suami dan istri itu memiliki bersama tanah di Rwanda ya. Jadi ini jumlahnya sangat penting sebetulnya, dari 83% dari 60%. Nah, di Burundi, di parlemen di salah satu negara Afrika Tengah lainnya, itu perempuan di sana mendorong reformasi hukum pidana untuk memasukkan kekerasan seksual ya. Kalau di Indonesia itu memang belum masuk dalam kitab undang-undang hukum pidana, tapi masuk dalam undang-undang khusus, yaitu undang-undang ini PKS ya, penanganan kekerasan seksual ya, yang masih dibahas di DPR, tapi meskipun belum dibahas di DPR, namun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah ada langkah yang bagus, yaitu meskipun belum ada undang-undangnya, tapi sudah menerapkan peraturan Mendikbud tentang penanganan kekerasan seksual di kampus. Gitu ya. Kalau salah di lingkungan Kementerian Agama yang membawai UIN juga sudah ada peraturan penanganan kekerasan seksual. Ya, ini sebenarnya terkait dengan upaya pencegahan konflik ya, karena adanya kekerasan seksual sebetulnya kan merupakan dampak lanjutan dari adanya situasi negara yang pernah mengalami konflik. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini, yaitu tentang bagaimana cara kita membangun perdamaian dan melibatkan perempuan dalam membangun perdamaian. Nah, sebelum kita bincang tentang sedikit bahas tentang tugas kelompok, barangkali ada mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan tentang materi ini?
Belum ada, Pak. Oke, kalau memang belum ada, ini akan saya share tentang pedoman atau panduan tugas. Ya. Nah, ini panduannya. Ya, jadi ini ada beberapa poin. Ya. Yang pertama adalah tema-temanya, yaitu konflik Papua, konflik Pilpres 2019, serta konflik pembangunan pabrik semen di daerah Rembang. Ya. Jadi konflik Papua itu yang membahas tentang konflik Papua adalah kelompok 1 dan kelompok 2. Tentang Pilpres 2019 itu kelompok 3 dan 4. Dan tentang pembangunan pabrik semen itu kelompok 5 dan 6. Nah, karena konflik-konflik ini data dan informasinya itu dapat dengan mudah didapatkan dari media online digital, maka tentunya dapat dimulihkan secara daring ya. Jadi saya kira nggak usah repot-repot ya kalian itu ke Papua untuk tahu COVID di sana seperti apa. Nggak perlu repot-repot juga wawancara dari para mantan pendukung Jokowi dan Prabowo. Ya. Nggak perlu repot-repot itu pergi ke Rembang untuk wawancara mengamati situasi di sana seperti apa, tapi dapat dimulihkan lewat pemberitaan yang ada di media. Saya kira sangat banyak. Gitu. Nah, data dan informasi ini didapatkan secara daring dan disebutkan sumbernya. Jadi ketika mengutip sumber tentang pemberitaan konflik di Papua, misalnya itu sumbernya dari mana disebutkan. Ya. Kemudian pembahasan dilakukan dengan menggunakan perangkat analisis konflik yang telah dipelajari ya. Baik itu yang seperti ini, seperti kan ada akar masalah, ada peta konflik, ya, kemudian ada analisis model bawang bombay itu dapat digunakan. Nah, ketentuan makalahnya ini panjang tulisan 2.000 sampai dengan 4.000 kata, ya. Formatnya ada pendahuluan, pembahasan, penutup dan daftar pustaka. Ya. Tapi 4.000 kata itu tidak termasuk daftar pustaka ya. Jadi di luar itu hitungan daftar pustakanya, tidak dihitung. Kemudian batas pengirim makalah ya, bukan masalah. Batas pengirim makalah itu maksimal hari pelaksanaan UAS. Jadi waktunya masih panjang ya. Karena itu yang dipaparkan pada mulai minggu depan adalah rancangannya, draftnya ya. Jadi bisa saja nanti diperbaiki setelah pemaparan, mungkin ada masukan, ada komentar, ada kritik, yaitu diperbaiki sepanjang sisa pertemuan masih ada ya sampai dengan nanti pada saat UAS ya. Jadi rancangan makalah dipaparkan dalam pertemuan ke-13 ya, kelompok 1 dan 2, kemudian kelompok 14, kelompok 3 dan 4 serta kelompok 15 konflik pabrik semen ya. Nah, pemaparan rancangan makalah dilakukan dengan slide ya, baik itu bisa menggunakan PowerPoint atau Prezi atau apapun, pokoknya bisa juga menggunakan Google Slide juga terserah, bisa juga. Yang untuk masing-masing bagian dari makalah itu ditampilkan 1 sampai dengan 3 slide. Jadi misalnya pendahuluan bisa 1 slide juga sampai dengan 3 slide, tapi jangan banyak-banyak ya. Jangan lebih dari 3 slide. Kemudian untuk pembahasan ya minimal 1 slide, maksimal 3 slide. Kemudian kesimpulan juga sama ya, kesimpulan 1 sampai dengan 3 slide. Jadi bisa cuma 1, bisa juga maksimal 3 untuk masing-masing bagian. Jadi kalau masing-masing bagian itu 3 slide, maka 9 slide maksimal, 9 slide untuk presentasinya. Ya. Minimal ya 3 slide, maksimal 9 slide gitu ya. Ya terserah masing-masing, bisa juga misalnya pendahuluan cukup 1 slide, kesimpulan cukup 1 slide, tapi pembahasan 3 slide, itu boleh. Tapi jangan lebih dari 3 slide, biar nggak kebanyakan. Ya. Nah kemudian anggota kelompok 10 sampai dengan 11 orang. Nah ini karena tidak sama ya. Kita butuh 6 kelompok, tapi jumlah anggota kelompok itu ada 64 ya, 64 orang ya. Jadi nanti bisa dibagi ya, 10 maksimal 10 minimal 10 maksimal 11, tapi ada juga yang sebagian kelompok yang hanya 10 orang ya. Jadi 64 berarti itu ada 4 kelompok yang 11 orang, ada 2 kelompok yang 10 orang. Nah, nanti pembagiannya seperti apa saya persilahkan ya. Jadi nanti bisa lewat Zoom sekarang, tapi bisa juga lewat grup ya, bisa juga ya. Jadi nanti yang penting nanti saya mohon dari
koordinator ya. Koordinator itu untuk forma ya. Itu untuk mengkoordinir bagaimana caranya membagi kelompok ya. Entah apakah itu urutannya absen, urutan nomor kehadiran atau selang-seling atau bagaimana, saya persilahkan ya. Kalau misalnya Zoom itu belum mungkin karena belum siap ya, maka nanti ya silakan nanti dibahas di dalam grup ya bagaimana cara membaginya dan ini kemudian hasilnya seperti apa ya. Kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, 3 siapa, sebenarnya kelompok itu siapa saja anggotanya. Saya kira itu tentang petunjuk untuk tugas kelompoknya. Ada yang mau ditanyakan? Ini nanti juga akan saya share lewat WA ya, jadi biar yang tidak hadir juga mencermati, dan rekaman pertemuan juga akan saya unggah secara pribadi di YouTube, kemudian rekamannya akan saya sebarkan juga lewat ikhlas ya, atau juga lewat ini juga bisa ya, lewat WA Group juga bisa ya. Jadi setelah saya unggah ke YouTube, kemudian linknya akan saya sebarkan biar yang kebetulan tidak bisa hadir karena misalnya gangguan sinyal atau acara itu bisa tetap tahu isinya. Ada yang mau ditanyakan? Bapak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Nanti kalau makalahnya sudah jadi, dikirimnya ke Peklas atau di mana, Pak? Oh ya, kalau makalahnya sendiri nanti dikirimkan ke email saya. Ya, dikirim ke email saya, tapi kan masih jauh ya, jadi belum perlu diumumkan sekarang email saya, tapi nanti belakangan setelah menjelang UAS akan saya sampaikan emailnya apa, jadi nanti mengirimnya ke situ. Jadi ini presentasikan baru draftnya saja ya, belum jadi pun nggak apa-apa, ketika besok presentasi makalahnya belum jadi nggak apa-apa, yang penting rancangannya ya, rancangan dalam bentuk slide ya, rancangan dalam bentuk PowerPoint atau bentuk Google Slide yang nggak apa-apa. Terima kasih, Bapak. Ya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada atau sudah cukup? Cukup, Pak. Oke, jadi kalau misalnya sudah paham tentang pedoman pelaksanaan presentasinya, maka saya akhiri, dan nanti saya harapkan setelah saya posting pedoman ini di grup, maka silakan dibahas, dinegosiasikan siapa yang masuk kelompok 1 sampai 6 ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu minggu depan dan salam sehat selalu. Wal muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.